Karyan, Apa, Alif? aku beliin baju dong. Aku lihat lo tadi bajunya harganya lagi diskon. Lumayan 50%. Oh, 50%. Wow, ngomong-ngomong tentang masalah diskon, Alif tahu nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan diskon loh untuk kita sebagai hambanya. Ah, masa sih? Iya. Wih, masa? Diskonnya bagaimana? Nih, kalau mau tahu diskonnya, kita tanya langsung sama Ustadz Nasfi ya. Ayo, Kak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Alif yang semakin hebat. Iya. Iya Kak Rian. Ustaz, tadi kata Karyan katanya Allah memberikan diskon. Aku jadi penasaran. Aku mau beli baju jadi penasaran sama diskonnya Allah. Apa sih Ustaz? Ada kan ya Ustadz ya? Iya betul. Emang ada? Memang Alif senang yang diskon-diskon. Seneng lah, kan enak jadinya setengah harga. Sama dong dengan Ustadz Nasfi. Wah, sama. Tas. Iya. Pemirsa BMH TV yang cerdas dan menggerakkan. Islam adalah agama rahmat. Islam itu adalah agama yang sangat-sangat menyayangi pemeluknya. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan begitu banyak kemudahan-kemudahan agar supaya umat Islam itu bisa enjoy dalam menikmati dan menjalankan syariat-syariatnya. Salah satu di antaranya adalah ketika kita sedang melakukan safar atau perjalanan. Ketika seseorang melakukan safar, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan banyak kemudahan, yang salah satunya adalah syariat mengqashar salat fardu, terutama salat fardu yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, jadi Alif harus paham nih bahwa yang boleh dikasar itu hanya 3, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, subuh dengan maghrib nggak boleh dikasar. Nah, oke ya. Jadi jangan maghrib jadi 2 rakaat, subuh jadi 1 rakaat, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi tetap 3 kali tuh. Iya betul. Kalau maghrib. Betul ya. Nah, kalau yang tadi zuhur, asar, isya. dan isya dari 4 rakaat menjadi 2. Wah, beneran diskon. Iya betul. Wah, Masya Allah. Oke, Ustadz lanjutin ya. Iya. Nah, oke. Nah, syariat qashar ini adalah salah satu wujud kasih sayang Allah. Mungkin ada yang berkata, ya apa bedanya sih 4 rakaat dengan 2 rakaat? Ya tentu kita tidak sekedar melihat 4 dan 2. Karena syariat Islam tidak sekedar bersifat kuantitatif, tidak sekedar bersifat jumlah semata. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar hamba-hambanya merasa enjoy dengan syariatnya, merasa nikmat dengan ajarannya, sampai pada tingkat melakukan perjalanan contohnya. Nah, tapi pemirsa BMH TV yang saya banggakan, ada satu kekeliruan nih. Ya, saya sebut kekeliruan. Ya, karena kadang-kadang banyak yang mengkaitkan seakan-akan menjadi satu paket antara qashar dan jamak. Lalu kemudian setiap qashar pasti mau jamak. Setiap jamak identik dengan qashar. Padahal keduanya memiliki hukum yang berbeda. Qashar itu sebabnya karena perjalanan. Jamak sebabnya karena kesulitan atau masyaqqah. Contoh, misalnya seorang dokter spesialis melakukan suatu operasi besar dari pukul 11:30 atau pukul 11 sampai ke pukul 5. Otomatis waktunya atau waktu untuk sholat duhur telah lewat. Tidak mungkin kan ya seorang dokter spesialis melakukan operasi, infusnya, suntiknya, guntingnya sedang nempel di tubuh pasien, waktu zuhur tiba lalu kemudian dia minta izin. Nggak mungkin. Ya, mudaratnya lebih besar. Maka dia dibolehkan untuk menjamak yang disebut dengan jamak takhir. 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Loh, kenapa tidak diqashar? Karena qashar sebabnya safar. Sementara jamak sebabnya adalah
kesulitan untuk melaksanakan di tiap waktu. Maka sang dokter spesialis ini tidak boleh mengqasarnya, hanya menjamaknya saja. Atau misalnya nih, ketika kita ingin melakukan perjalanan dalam durasi yang panjang, lalu kemudian ketika sholat duhur, sebelum kita melakukan perjalanan, kita sholat duhur. Dan dibolehkan untuk kemudian kita menjamak dengan asar, masing-masing 4 rakaat. Kenapa? Karena perjalanannya belum dimulai. Maka sebab untuk qasar itu belum muncul. Maka tetap dengan hukum awalnya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi ketika sudah mulai perjalanan, maka yang lebih utama itu adalah mengqasar. Karena qasar itu adalah keringanan, rukhsah atau alif mengatakan diskon. Tapi Ustadz, kan kalau misalkan zaman sekarang nggak seperti zamannya Rasulullah yang naik onta, naik kuda. Kalau sekarang ada pesawat. Di dalam Islam tidak mempersoalkan kendaraannya, tapi kejadian yang ada terkait dengan kendaraan itu, yaitu perjalanan. Naik pesawat, naik onta. Yang tidak boleh qasar itu naik pangkat. Nanti naik pangkatnya diskon. Nah, maka apapun kendaraannya, maka qasar itu disyariatkan. Di dalam hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan hadisnya sahih, wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Dan Allah itu senang kalau rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya itu diambil oleh kita. Dalam riwayat lain, wallahu yuhibbu an tu'khadha shadaqatuhu. Allah senang kalau sedekahnya itu diambil, diterima. Dan salah satu sedekah Allah bagi orang yang musafir adalah qasar. Maka qasar identik dengan perjalanan, dan afdalnya bagi musafir itu adalah mengqasar. Jamak identik dengan kesibukan atau kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan sholat fardu di tiap waktunya, dan itu tidak identik dengan safar. Maka qasar dan jamak boleh digabung sewaktu-waktu, tapi tidak mutlak. Maka seorang muslim dalam perjalanan boleh hanya mengqasar, dan seseorang yang mukim tidak melakukan perjalanan boleh melakukan jamak. Oke, Ali? Terima kasih Ustadz. Allah maha baik ternyata. Betul. Ngasih diskon.